Salam, perkenalkan nama saya Yanti Horibita. Saya mahasiswa STT IGAT semester 4 tingkat 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh yaitu Henry Fayol. Henry Fayol lahir di Istanbul, Turki 29 Juli 1841. Beliau meninggal dunia di Paris, Prancis 19 November 1925. Ia adalah seorang insinyur pertambangan lulus Prancis, seorang direktur pertambangan, sekaligus seorang pakar manajemen. Ia yang disebut teori umum administrasi bisnis, yang kemudian dijuluki Fayolisme. Ia adalah salah satu kontributor penting untuk teori-teori manajemen yang berkembang selanjutnya. Adapun prinsip-prinsip umum manajemen yang berisi 14 prinsip sebagai aturan yang fundamental, pilihan yang strategis, menekankan ada proses adaptasi, pentingnya elemen manusia, dan kaya dengan ide-ide modern. 14 prinsip sebagai aturan yang fundamental disebutkan oleh Fayol sebagai berikut. Yang pertama, otoritas, yang berarti hak dalam pemberian perintah disertai dengan tanggung jawab yang tepat. Yang kedua, disiplin, dua sisi pekerja yang mematuhi aturan, yang jika para manajer memainkan perannya sebagai pemimpin yang baik. Yang ketiga, kesatuan perintah, satu orang, satu bos yang sama harus memiliki tujuan yang sama pula. Yang keempat, kesatuan arah, staf yang terlibat dalam aktivitas yang sama harus memiliki tujuan yang sama pula. Yang kelima, subordinasi kepentingan individual pada kepentingan umum. Kepentingan organisasi mesti menjadi prioritas pertama, melebihi kepentingan kelompok, sebagaimana kepentingan dan dari tim yang disepakati melebihi kepentingan individual. Yang keenam, pemberian gaji mesti adil dan pantas, menimbulkan produktivitas dengan memberikan imbalan yang berdasarkan usaha. Hal itu bukan objek untuk disalahgunakan. Yang kedelapan, sentralisasi. Tidak ada formula untuk mendukung sentralisasi atau desentralisasi. Mayoritas tergantung pada kondisi optimal dalam bisnis. Yang kesembilan, rantai skala. Fayol menjelaskan bahwa meskipun hierarki adalah esensial, hal itu tidak selalu membuat komunikasi lancar. Komunikasi lateral dengan demikian juga menjadi hal yang fundamental. Yang kesepuluh, keteraturan. Menghindari duplikasi dan langkah sia-sia sehingga menjadi organisasi yang baik. Yang ke-11, kesamaan, kombinasi kebaikan dan keadilan yang terkait dengan pekerja. Yang ke-12, stabilitas kedudukan, kesuksesan yang lebih dari bisnis, stabilitas yang lebih juga dari manajemen. Yang ke-13, inisiatif, mendorong sumber daya alam untuk menggunakan inisiatif mereka sebagai sumber daya yang kuat bagi organisasi manajemen. Yang ke-14, rasa persatuan, harus membantu perkembangan moral dari para pekerja dan mendorong setiap orang untuk menggunakan kemampuan mereka. Penggunaan 4 prinsip manajemen. Manfaat penggunaan 14 prinsip manajemen terhadap perusahaan yaitu: yang pertama, adanya perubahan dan organisasi. Yang kedua, digunakan sebagai pengambilan keputusan. Yang ketiga, keterampilan dapat digunakan meningkatkan efektivitas dasar manajemen. Yang keempat, memahami bahwa manajemen dapat dilihat sebagai berbagai kegiatan yang dapat terdaftar dan dikelompokkan. Ya, demikianlah yang saya bahas pada saat ini. Terima kasih dan salam.